Kita lanjutkan belajar tentang perumahan web masih di program Merdeka kelas 11. Di bagian yang ke-40 kita belajar tentang refleksi pembelajaran dari Tailwind. Apa-apa yang sudah kita pelajari menggunakan Tailwind. Kita ke materinya. Pada pembelajaran menggunakan Tailwind kita sudah belajar melakukan instalasi menggunakan Tailwind, instalasi Tailwind menggunakan Node.js. Jadi di sini kita bisa lakukan docs, kemudian lakukan instalasi. Petunjuknya ada di sini semua. Jadi mulai lakukan ini, pastikan kita sudah menginstal Node.js-nya dulu. Node-nya bisa di-download di sini. Jadi bisa download current, kemudian ini download menggunakan Windows Installer. Kemudian untuk setelah lakukan Node ini, kemudian berikutnya kita bisa ke sini untuk melakukan pengaturan dari Tailwind config.js ini, baru kemudian mengatur input CSS-nya ini yang akan digunakan untuk mengisi dari file CSS yang kita gunakan. Kemudian untuk melakukan build, setiap kali ada perubahan kita bisa melakukan menggunakan ini. Berikutnya kita belajar tentang Tailwind dan Bootstrap, perbandingan antara Tailwind dan Bootstrap. Kalau di Bootstrap untuk pembuatan komponennya sudah lebih mudah, sudah satu paket tinggal dipakai saja. Kalau Tailwind ini hampir seperti manual, di mana cara penggunaan dari komponennya ini misalnya cut, ini menggunakan komponen seperti ini. Jadi banyak sekali CSS yang dipakai, banyak sekali kelas-kelas yang dipakai ini. Jadi menggunakan kelas yang banyak, hampir seperti manual. Bedanya kita tidak perlu membuat detail dari manualnya. Tetapi kelebihan dari Tailwind ini adalah kemudahan untuk customasi. Jadi kalau kita mau membuat style sendiri itu bisa. Kalau di Bootstrap itu sudah satu paket. Kemudian berikutnya kita belajar tentang tema. Jadi tema ini pengaturannya kalau kita mau bikin sebuah project, kita bisa tentukan dulu temanya. Baru kemudian diatur temanya diletakkan di dalam Tailwind config.js ini. Kita bisa cari temnya di sini untuk pengaturan dari tem. Jadi kita bisa mengaturan tem konfigurasi mulai layar, kemudian warna, kemudian font, kemudian ini untuk spacing dan border radius dan seterusnya. Jadi kita bisa mengatur temanya di sini. Kemudian berikutnya kita juga belajar tentang komponen. Jadi Tailwind sudah menyediakan komponen di mana kita nanti bisa pakai atau kita membuat komponen sendiri. Jadi misalnya form sini sudah dipakai, tinggal kita kopas atau nanti kita buat pengaturannya sendiri boleh menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind. Kita juga bisa menambahkan kelas sendiri atau menggunakan manual yang sudah dibuatkan oleh Tailwind. Jadi sangat banyak sekali kelas-kelasnya. Kemudian berikutnya adalah directive. Directive ini untuk memudahkan pengaturan. Jadi misalnya kita mau tambahkan sendiri pengaturan dari CSS-nya, kita bisa melakukan directive. Jadi di sini tekan directive. Di sini nah function and directive ini. Di sini sudah ditentukan kalau directive ini adalah pengaturan yang kita buat sendiri untuk dipasangkan di dalam CSS-nya. Contoh misalnya kita mau cepat, setiap kali H1 dia akan otomatis teksnya ukurannya 2XL. Jadi secara otomatis kita buat menggunakan directive. Jadi kalau kita H1 secara otomatis CSS ini akan dipanggil. Nah berikutnya adalah Flexbox Grid. Jadi pastikan ketika kita membuat web, posisinya kita sudah tentukan mau dibuat berapa kolom, apakah 1, 2, 3, atau 4 kolom setiap bagiannya. Untuk pengaturannya ada di Flexbox Grid ini. Misalnya di sini untuk 1 kolom menggunakan seperti ini, 2 kolom, 3 kolom, kemudian ini 4, 5, kemudian 6. Untuk pengaturan menggunakan responsifnya seperti ini. Jadi ada width-nya full, kemudian kalau SM-nya ukurannya separuh dari layar, kalau MD ini akan ditampilkan ke dalam sepertiga dari layar. Jadi masing-masing div ini akan diatur supaya dia sepertiga dari layar. Kalau LG dia akan seperempat dari layar, kalau XL dia akan dibagi menjadi 6 bagian. Jadi div ini akan mengisi 1/6 dari layar. Nah itu penggunaan dari Flexbox Grid. Kemudian refleksi dan terakhir ini materi yang refleksi supaya nanti kita tahu apa-apa yang sudah kita pelajari selama belajar tentang Tailwind. Itu saja materinya. Selanjutnya silakan mencoba-coba sendiri di dalam Tailwind. Misalnya penggunaan dari margin. Bisa dicari di sini penggunaannya. Misalnya M0, kemudian MX, MY. Nanti bisa dicoba-coba. Contohnya sudah ada, silakan dicoba. Intinya ketika belajar program itu jangan takut untuk mencoba. Sekali lagi, coba kreativitas Anda.
silakan dilatih menggunakan ini. Jadi di sini sudah ada semua, misalnya padding, kemudian ini silakan dipilih padding. Kalau ada masalah nanti tinggal di build lagi, jadi pengaturannya tinggal di build ulang lagi saja. Jadi itu silakan dicoba sekali lagi. Untuk pengaturan-pengaturan dari sini sudah ada semua, tidak mungkin dibuatkan dalam satu tutorial semua. Yang penting adalah kalau Anda ingin memperdalam tentang Tailwind bisa masuk ke dalam tailwindcss.com. Kalau ada masalah, ada yang tidak jalan atau CSS-nya ini tidak bisa dipanggil, sekali lagi tinggal lakukan build ulang menggunakan perintah yang ada di sini. Lakukan build ulang saja kalau misalnya ada CSS yang tidak jalan. Nah, itu saja materinya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.